Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari analisis data kategori kelas B izin mempresentasikan mengenai analisis regresi logistik biner tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka atau TPT di Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Di sini kelompok 5 terdiri dari Adinda Febi Nuraini, NIM M071904, Anissa Kusna Amalia, NIM M071916, dan Rosmadian Pertiwi dengan NIM M071990. Outline yang akan kami bahas, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil analisis dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Untuk latar belakang, ketenaga kerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian, di mana tenaga kerja dapat meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi bagi suatu negara. Salah satu indikator dalam ketenaga kerjaan yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT. TPT dapat diartikan sebagai persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. TPT di Indonesia berbeda pada setiap daerahnya, termasuk di kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat pada tahun 2022 menempati posisi kedua dengan TPT tertinggi di Indonesia setelah Banten. Untuk menangani tingginya TPT, maka pemerintah perlu mengetahui faktor yang mempengaruhi TPT di Jawa Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi TPT di Jawa Barat, diharapkan dapat membantu dalam mencapai pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs poin 8, yaitu mengenai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Sehingga pada penelitian ini akan dilakukan analisis regresi logistik biner mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Barat. Yang kedua adalah metode. Tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka menurut TPS 2022 adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka atau open employment adalah mereka yang benar-benar sedang tidak bekerja, baik secara sukarela maupun karena terpaksa, dan secara aktif sedang mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran terbuka merupakan salah satu indikator tingkat pengangguran yang harus diatasi untuk memperbaiki pembangunan suatu daerah. Kemudian regresi logistik biner. Regresi logistik adalah suatu metode analisis statistikal untuk mendeskripsikan hubungan antara peubah dependen yang memiliki dua atau lebih kategori dengan satu atau lebih peubah penjelas yang berskala kategori atau interval. Sedangkan regresi logistik biner sendiri memiliki dua kategori. Berikut ini merupakan model regresi logistik biner, yaitu Px sama dengan E pangkat beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah hingga beta pxp dibagi 1 plus E pangkat beta 0 ditambah beta 1x1 ditambah hingga beta pxp, di mana P adalah banyaknya prediktor. Kemudian uji serentak. Uji serentak atau uji F adalah uji untuk mengetahui signifikansi variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Hipotesis yang digunakan yaitu H0, beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan hingga beta J sama dengan 0, yaitu tidak ada variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dalam model. Kemudian yang satunya, paling sedikit terdapat satu beta J tidak sama dengan 0, yaitu paling sedikit terdapat satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel independen dalam model. Statistik ujian digunakan adalah berikut ini, yaitu daerah kritisnya adalah tolak H0 apabila J lebih besar dari C square dengan derajat bebas alfa dan P, atau p-value kurang dari alfa. Kemudian uji individu. Pengujian variabel independen secara parsial atau individu digunakan untuk melihat apakah suatu variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Hipotesis yang digunakan H0, beta J sama dengan 0, atau variabel independen ke J tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dalam model. Kemudian yang satunya, beta J tidak sama dengan 0, yaitu variabel independen ke J berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dalam model. Statistik uji yang digunakan memiliki rumus sebagai berikut ini, dengan daerah kritisnya adalah tolak H0 apabila WI square
lebih besar dari C-square dengan derajat bebas alfa 1 atau p-value kurang dari alfa. Kemudian odds ratio. Odds ratio adalah perbandingan dari nilai variabel sukses terhadap variabel bernilai gagal. Pada penelitian regresi logistik, odds ratio dapat dilihat dari nilai eksponensial beta pada hasil analisis data dengan beta 1 adalah estimasi parameter variabel independen. Kemudian uji kesesuaian model. Uji kesesuaian model dilakukan untuk mengevaluasi sesuai atau tidaknya model dengan data. Hipotesis yang digunakan H0 model sesuai atau tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model. Kemudian satunya model tidak sesuai atau perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model. Statistik uji yang digunakan sebagai berikut ini dengan daerah kritisnya yaitu telah H0 apabila C topi lebih besar dari C square dengan derajat bebas alfa, G min 2. Kemudian ketepatan klasifikasi. Ketepatan klasifikasi digunakan untuk melihat itu menggunakan upper. Upper adalah ukuran evaluasi dengan melihat nilai galat dari suatu klasifikasi dengan rumus N12 ditambah N21 dibagi N11 ditambah N12 ditambah N21 ditambah N22 dengan rumus ketepatan klasifikasinya sendiri yaitu 1 med upper. Suatu metode dikatakan memiliki tingkat akurasi yang baik jika nilai uppernya kecil dan tingkat akurasi atau ketepatan klasifikasinya tinggi. Kemudian data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Statistik Jawa Barat. Variabel yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka 27 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021 sebagai Y, tingkat partisipasi angkatan kerja sebagai X1, persentase penduduk miskin sebagai X2, indeks pendidikan sebagai X3, dan indeks pembangunan manusia sebagai X4. Kemudian langkah analisis. Yang pertama melakukan uji serentak dengan metode enter untuk menguji keseluruhan model dengan menggunakan seluruh variabel independen. Kedua, melakukan uji parsial terhadap seluruh variabel independen. Yang ketiga, melakukan pemilihan model terbaik menggunakan metode backward work untuk mendapatkan model yang signifikan. Yang keempat, melakukan uji kesesuaian model dengan uji Lamé-Chow. Kemudian yang terakhir adalah menghitung ketepatan klasifikasi dari model yang telah dibentuk. Kemudian yang ketiga yaitu hasil analisis dan pembahasan. Yang pertama, uji serentak. Pengujian serentak menggunakan metode enter didapatkan hasil seperti berikut ini. Berdasarkan tabel diperoleh nilai G lebih besar dari C square 0,1 dan 4 yaitu 7,779 atau 15,276 lebih besar dari 7,779. Maka H0 ditolak. Hal ini berarti bahwa paling tidak ada satu variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen yaitu tingkat pengangguran terbuka. Kemudian uji individu. Berikut ini merupakan hasil dari uji individu, di mana ada dua variabel independen yang berpengaruh secara signifikan. Secara individu dilihat dari nilai signifikansi di bawah alfa yaitu 0,1 dan nilai watt lebih besar dari nilai C-square 0,14 yaitu 2,705. Kedua variabel tersebut adalah tingkat partisipasi angkatan kerja atau X1 dan indeks pembangunan manusia atau X4. Setelah diketahui dari uji individu apabila variabel TPAK dan juga IPM berpengaruh signifikan terhadap TPT, maka kemudian dilakukan pemilihan model terbaik dengan menggunakan metode backward work untuk mendapatkan model persamaan yang signifikan. Untuk hasil dari metode backward work dapat dilihat pada layar. Dapat dilihat apabila X1 dan X4 berpengaruh secara signifikan terhadap Y atau TPT karena memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,1. Oleh karena itu, dapat disusun model terbaik seperti yang tertera pada layar, dilihat dari nilai B pada tabel sebelumnya. Selanjutnya, peluang kabupaten atau kota dengan TPAK tinggi atau bernilai 1 dan IPM rendah atau bernilai 0 memiliki TPT rendah sebesar 92,38%. Sedangkan kabupaten atau kota dengan TPAK rendah dan IPM tinggi memiliki peluang sebesar 7,62%. Lalu peluang kabupaten atau kota dengan TPAK tinggi atau bernilai 1 dan IPM tinggi atau bernilai 1 memiliki TPT rendah sebesar 60,64%.
Sedangkan kabupaten atau kota dengan TPAK rendah dan IPM rendah memiliki peluang sebesar 39,36%. Lalu peluang kabupaten atau kota dengan TPAK rendah atau bernilai 0 dan IPM tinggi atau bernilai 1 memiliki TPT rendah sebesar 6,79%. Sedangkan kabupaten atau kota dengan TPAK tinggi dan IPM tinggi memiliki peluang sebesar 93,21%. Lalu peluang kabupaten atau kota dengan TPAK rendah atau bernilai 0 dan IPM rendah atau bernilai 0 memiliki TPT rendah sebesar 36,42%. Sedangkan kabupaten atau kota dengan TPAK tinggi dan IPM tinggi memiliki peluang sebesar 63,58%. Selanjutnya, nilai dari odds ratio dapat dilihat dari nilai eksponensial kita pada tabel sebelumnya. Didapatkan nilai odds ratio untuk TPAK, kabupaten atau kota yang memiliki TPAK tinggi memiliki kecenderungan memiliki TPT rendah 21,159 kali lebih besar daripada kabupaten atau kota yang memiliki TPAK rendah. Lalu untuk kabupaten atau kota yang memiliki IPM tinggi memiliki kecenderungan memiliki TPT rendah sebesar 0,1273 kali lebih besar daripada kabupaten atau kota yang memiliki IPM rendah, atau juga dapat diinterpretasikan bila kabupaten atau kota yang memiliki IPM rendah cenderung mempunyai TPT rendah 7,874 kali lebih besar dibandingkan kabupaten atau kota yang memiliki IPM tinggi. Selanjutnya yaitu uji kesesuaian model. Pengujian kesesuaian model menggunakan uji Hosmer-Lemaître, di mana diperoleh p-value sebesar 0,42 lebih dari alfa 0,1, maka H0 gagal ditolak, yang berarti bahwa model sesuai atau tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan hasil prediksi model. Selanjutnya yaitu ketepatan klasifikasi. Dari model regresi logistik dengan dua variabel prediktor yang signifikan, yaitu variabel TPAK dan IPM, memiliki ketepatan klasifikasi yang cukup baik, yaitu sebesar 77,8%, di mana kabupaten atau kota dengan TPT rendah dapat diklasifikasikan dengan benar sebanyak 10 kabupaten atau kota, sedangkan kabupaten atau kota dengan TPT tinggi di Jawa Barat tepat diklasifikasikan sebanyak 11 kabupaten atau kota. Yang terakhir ada kesimpulan. Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, didapatkan kesimpulan apabila variabel tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK dan indeks pembangunan manusia atau IPM berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran terbuka atau TPT Provinsi Jawa Barat tahun 2021. Model regresi biner yang tepat untuk kasus ini adalah Px sama dengan nilai eksponensial dari negatif 0,557 ditambah 3,052 dikali dengan TPAK 1 dikurangi 2,063 dikali IPM 1 dibagi dengan 1 ditambah nilai eksponensial dari negatif 0,557 ditambah 3,052 TPAK 1 dikurangi 2,063 dikali IPM 1. Model yang diperoleh tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan hasil pengamatan atau dapat dikatakan bila model sesuai. Ketepatan klasifikasi yang didapatkan dari model ini sebesar 77,8%, yaitu cukup besar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.